Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi termokimia bagian kedua. Yuk disimak. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari jenis-jenis entalpi reaksi beserta contohnya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data percobaan dan perubahan entalpi pembentukan standar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess dan energi ikatan. Di sini, Ibu akan membahas 3 pokok pembahasan. Kemudian yang terakhir ada latihan soal. Untuk yang pertama, kita bahas dulu mengenai jenis-jenis entalpi reaksi. Entalpi reaksi adalah besarnya entalpi yang menyertai sebuah reaksi. Adapun jenis-jenis entalpi reaksi. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF, yaitu perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD, yaitu perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguraian satu mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya yang diukur pada keadaan standar. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC, yaitu perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna satu mol zat yang diukur pada keadaan standar. Yang keempat, perubahan entalpi penetralan standar atau delta HN, perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam yang diukur pada keadaan standar. Yang kelima, perubahan entalpi penguapan standar atau delta HVAP, yaitu perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguapan 1 mol zat dalam fasa cair menjadi fasa gas yang diukur pada keadaan standar. Yang keenam, perubahan entalpi peleburan standar atau delta HFUS, yakni perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pencairan 1 mol zat dalam fasa padat menjadi fasa cair yang diukur pada keadaan standar. Yang ketujuh, perubahan entalpi penyubliman standar atau delta H-sub, yaitu perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penyubliman 1 mol zat dalam fasa padat menjadi fasa gas yang diukur pada keadaan standar. Dan yang terakhir, ada perubahan entalpi pelarutan standar atau delta H-sol, yakni perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pelarutan 1 mol zat terlarut yang diukur pada keadaan standar. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui jenis-jenis entalpi reaksi, yaitu ada 8 jenis entalpi reaksi. Namun yang penting kita pelajari itu ada 3. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Dan yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data percobaan dan perubahan entalpi pembentukan standar. Untuk yang A, penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data percobaan, yaitu menggunakan kalorimetri. Apa sih itu kalorimetri? Kalorimetri adalah cara penentuan kalori reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Jadi teman-teman, kalorimetri itu adalah sebuah metodenya, sedangkan kalorimeter itu adalah nama alatnya. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan energi termal atau perpindahan kalor reaksi. Perubahan kalor pada suatu reaksi dapat diukur dengan cara mengukur perubahan suhu yang terjadi pada reaksi tersebut.
Di sini teman-teman bisa lihat ada contoh dari kalorimeter. Untuk gambar 1, kalorimeter sederhana, gambar kedua, kalorimeter bom, dan gambar yang ketiga, ada kalorimeter dari gelas styrofoam. Biasanya, kalau teman-teman sudah sekolah offline, kita menggunakan kalorimeter sederhana untuk praktikum termokimia. Prinsip kerja kalorimetri menggunakan asas Black, yakni dua buah zat atau lebih dicampur menjadi satu. Maka zat yang suhunya tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan zat yang suhunya rendah akan menerima kalor, sampai tercapai kesetimbangan termal. Menurut asas Black, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Secara garis besar, kalorimeter dapat kita bedakan menjadi dua. Ada kalorimeter bom dan ada kalorimeter sederhana. Untuk rumusnya sendiri, kita gunakan Q kalorimeter sama dengan C besar dikali delta T. C besar adalah kapasitas kalorimeter dengan satuannya Joule per derajat Celcius. Kemudian delta T sendiri adalah perubahan suhu, yang satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Kalorimeter merupakan sistem terisolasi, sehingga tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan. Maka kalor reaksi sama dengan kalor yang diserap atau dibebaskan oleh larutan dan kalorimeter dengan tanda berbeda. Dapat kita tuliskan rumusnya, Q reaksi sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter. Di sini Ibu akan membahas tentang kalorimeter sederhana. Jika nilai kapasitas kalorimeter sangat kecil atau nilai C besarnya sangat kecil, kalorimeter dapat diabaikan, sehingga perubahan kalor dapat dianggap hanya berakibat pada kenaikan suhu larutan kalorimeter. Dapat dituliskan rumusnya, Q reaksi sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan M adalah massa, dengan satuan gram atau kilogram, kemudian C kecil, sama dengan kalor jenis, satuannya Joule per gram derajat Celcius atau Joule per kilogram derajat Kelvin, dan delta T, yaitu perubahan suhu, dengan satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 4 gram natrium hidroksida, mR0-nya 40 gram per mol, dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 400 ml air. Ternyata larutan hasil reaksi mengalami kenaikan 10 derajat Celcius dari suhu mula-mula. Bila massa jenis air sama dengan 1 gram per mili, dan kalor jenis larutan sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius, tentukan perubahan entalpi natrium hidroksida. Asumsikan massa larutan hanya massa air. Dari soal ini, kita dapat mengetahui data-data sebagai berikut, yaitu massa NaO sebesar 4 gram, dengan mR-nya 40 gram per mol. Kemudian di sini ada volume air, yaitu sebesar 400 ml air. Kemudian ada delta T, yaitu sebesar 10 derajat Celcius. Kemudian ada massa jenis air juga, yaitu sebesar 1 gram per mili. Lanjut, ada kalor jenis larutan, sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, di sini kita sudah punya datanya. Maka langkah yang pertama kita harus mencari tahu dulu massa airnya. Kita dapat menggunakan rumus volume air dikali massa jenis air. Yang mana volume air itu sebesar 400 mili, sedangkan massa jenis air 1 gram per mili. Mili dengan mili dicoret, maka massa airnya sebesar 400 gram. Kita masuk ke rumus. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Massa airnya 400 gram, kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius,
dan delta T-nya sebesar 10 derajat Celcius. Gram sama gram dicoret, Celcius dengan Celcius dicoret. Maka hasil Q-nya adalah 16.800 Joule. Kita konversikan menjadi kilojoule. Maka kalori yang didapat sebesar 16,8 kilojoule. Namun yang soal tanya adalah perubahan entalpi natrium hidroksida. Untuk mencari perubahan entalpi natrium hidroksida, langkah selanjutnya adalah kita cari tahu dulu mol dari natrium hidroksida. Nah, di sini. Untuk mencari mol NaOH, kita gunakan rumus massa dibagi MR. Tadi massa NaOH-nya 4 gram, kemudian MR NaOH-nya 40 gram per mol. Dan Q yang sudah kita dapat adalah 16,8 kJ. Lanjut ke perhitungan, yaitu mol NaOH. 4 gram dibagi 40 gram per mol, K, gram dengan gram dicoret, hasilnya adalah 0,1 mol. Jadi untuk menghitung delta H-nya, yaitu min Q sama dengan min 16,8 kJ dibagi 0,1 mol. Hasilnya adalah min 168 kJ per mol. Sebelumnya kan kita sudah dapat ya teman-teman, bahwa Q itu sebesar 16,8 kJ jika berdasarkan data. Nah, Q yang sudah kita dapat tadi itu adalah besarnya Q dalam keadaan 0,1 mol. Sedangkan untuk mencari delta H itu adalah satuannya per satuan mol atau per 1 mol. Maka min 16,8 kJ ini kita bagi 0,1 mol. Didapatkanlah hasil min 168 kJ per mol. Jadi min 168 kJ ini adalah besarnya Q dalam per 1 mol. Jadi paham ya teman-teman? B. Penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Kalau suatu reaksi dapat ditentukan berdasarkan data entalpi pembentukan zat reaksi dan zat produknya. Dalam hal ini, zat reaksi dianggap terlebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya. Kemudian unsur-unsur tersebut bereaksi membentuk zat produk. Kita dapat menghitung delta H-nya dengan rumus sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Di sini ada contoh soal. Diketahui perubahan entalpi pembentukan standar. Jadi, di sini sudah ada data delta HF untuk CH3OH, yaitu sebesar min 238,6 kJ per mol. Delta HFCO2 sebesar min 393,5 kJ per mol. Dan delta HF untuk H2 sendiri sebesar min 286,0 kJ per mol. Yang A, tentukan entalpi pembakaran metanol atau CH3OH. Nah, di sini kita buat dulu reaksi dari pembakaran CH3OH. Di sini kita punya reaksinya, yaitu 1 mol CH3OH ditambah 3/2 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida plus 2 mol uap air. Nah, ini ya teman-teman reaksinya. Kalau kita ingat kembali, yang di sebelah kiri itu adalah reaktan. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah produk. Oke, kita hitung delta H-nya, yaitu rumusnya sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Nah, untuk delta HF produk sendiri ada
senyawa CO2 dengan H2O, di mana 1 dikali delta HF CO2. 1 ini menyatakan koefisien dari CO2-nya. Kemudian ditambah 2 dikali delta HF H2O. 2 di sini adalah menyatakan dari koefisien H2O. Dikurang delta HF CH3OH ditambah 3/2 delta HF O2. Kita masukin data-data angkanya ke sini. Delta CO2 yaitu min 393, kJ ditambah 2 mol dikali min 286,0 kJ per mol, kemudian dikurang min 238,6 kJ ditambah 3/2 mol kali 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada delta HF untuk O2. Makanya kita kalikan 3/2 mol dikali 0. Lanjut ke perhitungan, min 393,5 kJ ditambah min 572 kJ dikurang min 238,6 kJ. Nah, min di sini, min ketemu min, dia akan berubah menjadi positif. Maka hasil yang didapat adalah min 726,9 kJ. Jadi, perubahan entalpi pada pembakaran metanol sebesar min 726,9 kJ per mol. Yang B, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Nah, tadi kita sudah dapat besarnya delta H. Maka untuk menghitung jumlah kalor pada pembakaran 8 gram metanol, kita dapat menentukan dulu atau kita dapat menghitung dulu mol dari metanol itu sendiri. Dengan rumus massa dibagi MR. Di sini kan kita sudah tahu ya, massa metanol itu sendiri adalah 8 gram. Nah, untuk mencari MR dari metanol, teman-teman masih ingat nggak? Jadi untuk mencari MR dari metanol, kita dapat menggunakan data AR yang ada di dalam soal. Nah, di sini kita lihat ARH itu sama dengan 1, ARC itu sama dengan 12, dan ARO itu sama dengan 16. Lanjut, kita hitung dulu MR-nya. C 12 ditambah H-nya kan ada 4. Nah, tadi ARH itu adalah 1, berarti 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian AR dari O itu adalah 16. Kita jumlahkan teman-teman, hasilnya adalah 32. Jangan lupa satuannya yaitu gram per mol. Jadi, mol metanol itu sendiri adalah cara menghitungnya 8 gram dibagi 32 gram per mol. Gram dengan gram dicoret, hasilnya adalah 0,25 mol. Maka kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol adalah, di sini kan yang ditanya adalah kalor. Berarti kita cari Q-nya. Dengan rumus, mol dikali delta H. Delta H-nya itu yang sudah kita dapat sebelumnya. Tadi, mol metanol itu sebesar 0,25 mol, dikali delta H-nya sebesar min 726,9 kJ per mol. Mol dengan mol dicoret, maka besarnya kalor itu sendiri adalah
181,725 kilojoule. Di sini jangan lupa ada tanda minusnya. Karena kalor ini adalah kalor yang dibebaskan pada pembakaran. Jadi, kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol adalah 181,725 kilojoule. Mengapa tanda kalornya ini minus? Karena kalornya itu dilepaskan, dibebaskan, dikeluarkan. Makanya di sini dia tanda minus. Dan yang seperti teman-teman ketahui, bahwa delta Hc, yaitu dengan delta H-nya akan bernilai negatif. Yang berarti reaksinya termasuk reaksi eksoterm atau reaksi melepas kalor. Yang ketiga, ada pembahasan tentang penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess dan energi ikatan. Untuk yang pertama, Ibu akan membahas hukum Hess terlebih dahulu. Hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor. Jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapannya. Dalam hukum Hess berbunyi, perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi hukum Hess ini tidak bergantung pada bagaimana jalannya reaksi. Karena hukum Hess ini hanya melihat keadaan awal dan keadaan akhir. Untuk menghitung delta H-nya, kita dapat menggunakan rumus. Delta H reaksi sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 dan seterusnya. Masuk ke contoh soal. Di sini teman-teman bisa mengamati ada huruf P, Q, R, dan S. Yang menjadi pusatnya adalah si R. Mengapa si R? Karena R ini dituju oleh 2 panah. Sedangkan untuk P, Q, dan S, yaitu P sendiri tidak dituju oleh panah apapun, terus Q dituju hanya 1 panah, dan S hanya dituju oleh 1 panah juga. Maka yang menjadi pusat di sini adalah si R, karena dituju oleh 2 panah. Lalu bagaimana berikutnya? Nah, untuk menuju R ini ada 2 jalur. Untuk jalur yang pertama, yaitu jalur P ke R. Di sini Ibu tulis jalur pertama ya. Ada jalur pertama, yaitu P ke R. Yang artinya, jalur pertama ini hanya terdiri dari 1 tahap. Lalu bagaimana jalur keduanya? Jalur keduanya adalah P ke Q, kemudian Q ke S, dan S ke R. Untuk jalur keduanya ini, dia ada 3 tahap, yaitu tahap pertama P ke Q, tahap kedua Q ke S, dan tahap ketiga adalah S ke R. Nah, jadi jelas ya teman-teman, di sini ada 2 jalur. Nah, untuk jalur yang pertama, P ke R, yaitu delta H2 sebesar positif 15 kJ. Untuk jalur yang kedua, tahap 1, yaitu P ke Q, ada delta H1 sama dengan min 35 kJ. Untuk tahap 2-nya Q ke S, ada delta H3 sama dengan min 75 kJ. Dan untuk tahap ketiga, yaitu S ke R, ada delta H4 sama dengan RKJ. Nah, nilai R inilah yang harus kita cari. Dari diagram siklus di samping dapat dibuat persamaan. Seperti pada definisi sebelumnya, bahwa hukum Hess itu adalah perubahan entalpi reaksi sama dengan jumlah dari semua tahapannya.
Kalau kita lihat, delta H2 ini adalah menjadi pusatnya, karena dia jalur tercepat, yaitu hanya satu tahap. Nah, kalau kita buat persamaannya, menjadi delta H2 sama dengan delta H1 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Di sini yang akan kita cari adalah delta H4, yaitu besarnya nilai R. Maka, untuk mencari delta H4 sama dengan delta H2 dikurang delta H1 ditambah delta H3. Dimasukkan angkanya, yaitu delta H2 sebesar positif 15 kJ dikurang delta H1 min 35 kJ ditambah delta H3 min 75 kJ. Positif 15 kJ dikurang min 110 kJ. Min ketemu min hasilnya adalah positif, maka positif 15 kJ ditambah 110 kJ hasilnya adalah positif 125 kJ. Jadi besarnya delta H4 atau besarnya nilai R itu adalah 125 kJ atau positif 125 kJ. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui entalpi reaksi sebagai berikut. Kalau teman-teman lihat, di sini kita punya 3 persamaan reaksi. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan ya. Persamaan reaksi 1, persamaan reaksi 2, dan persamaan reaksi 3. Untuk persamaan reaksi 1 dan persamaan reaksi 2 adalah contoh dari reaksi pembentukan. Persamaan reaksi 1 adalah reaksi pembentukan 1 mol CaO. Persamaan reaksi kedua yaitu reaksi pembentukan 1 mol CO2. Nah, untuk yang ketiga ini ternyata juga salah satu contoh dari reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan apa? Reaksi pembentukan 1 mol CaCO3. Di sini kita juga sudah punya data dari delta H-nya masing-masing. Hitunglah perubahan entalpi reaksi CaO ditambah CO2 menghasilkan CaCO3. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk yang di sebelah kiri atau reaktannya, kita lihat dulu si CaO. Nah, CaO di dalam soal yang ditanya ada di sebelah kiri atau bertindak sebagai reaktan. Nah, kita lihat persamaan reaksi 1. Ternyata CaO itu ada di sebelah kanan tanda panah, atau dia bertindak sebagai produk. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan reaksi 1. Dengan cara apa? Dengan cara dibalik. Persamaan reaksi 1 ini kan adalah reaksi pembentukan. Maka kalau kita balik, akan berubah menjadi reaksi penguraian. Nah, di sini Ibu tulis ya, angka 1-nya. Reaksi penguraian dari CaO menjadi unsur-unsurnya, yaitu unsur Ca dengan setengah mol O2. Nah, karena reaksi ini sudah diubah, sudah dibalik, maka otomatis delta H-nya akan berubah tanda juga. Yang tadi dia awalnya min, akan berubah menjadi positif. Nah, di sini persamaan reaksi 1 sudah benar. Kita lihat lagi di sini, ada CO2. CO2 ada di sebelah kiri atau bertindak sebagai reaktan. Nah, kita lihat di data. Ternyata, pada persamaan reaksi kedua, CO2 itu ada di sebelah kanan atau bertindak sebagai produk. Maka, yang perlu kita lakukan adalah mengubah persamaan reaksi kedua, yaitu dari reaksi pembentukan menjadi reaksi penguraian. Nah, di sini Ibu tuliskan nomor 2. Jadi, reaksi penguraian CO2, jika diuraikan menjadi unsur-unsurnya adalah unsur C dan unsur O2. Sama seperti persamaan reaksi 1, delta H-nya akan berubah tanda. Yang tadinya dia min, akan berubah tanda menjadi positif. Mengapa berubah tanda?
karena reaksinya dibalik. Yang tadi dia reaksi pembentukan menjadi reaksi penguraian. Oke, di sini reaktannya sudah benar. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 ini sudah benar. Lanjut ke CaCO3. Kalau kita lihat CaCO3 ini ada di sebelah kanan atau bertindak sebagai produk. Nah, kita lihat persamaan reaksi ketiga. Ternyata CaCO3 itu ada di sebelah kanan. Nih. Karena posisinya sudah benar, maka untuk persamaan reaksi ketiga, kita tidak perlu mengubahnya. Langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, di sini Ibu tulis persamaan reaksi ketiga. Nah, di sini kan sudah kita buat 3 persamaan reaksi dengan delta H-nya masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita eliminasi. Eliminasi molekul atau senyawa yang tidak ada di dalam soal. Nah, untuk persamaan reaksi 1, kita lihat ada Ca. Di sini ada Ca. Dan persamaan reaksi ketiga ada Ca juga. Sama-sama jumlahnya adalah 1 mol. Karena dia letaknya berseberangan. Yaitu, pada persamaan reaksi 1, Ca ada di sebelah kanan tanda panah. Sedangkan pada persamaan reaksi ketiga, Ca itu ada di sebelah kiri tanda panah. Maka, kalau misalkan dia letaknya berseberangan, berarti 1 mol Ca dikurang dengan 1 mol Ca, maka akan habis. Kita lihat lagi di sini, ada oksigen, yaitu setengah mol oksigen. Persamaan reaksi 1 dan 2 sama-sama mempunyai oksigen. Karena sama-sama letaknya ada di sebelah kanan tanda panah, maka kita jumlahkan. Kalau letaknya itu sama, kita jumlahkan. Kalau letaknya berseberangan itu, kita kurang. Jadi, untuk persamaan reaksi 1 dan 2, jumlah O2-nya adalah setengah mol ditambah 1 mol O2, yaitu 3/2 mol. 3/2 mol O2. Lanjut ke persamaan reaksi yang ketiga. Ternyata ada 3/2 mol O2 juga. Namun letaknya ada di sebelah kiri tanda panah. Berarti kita dapat mengeliminasinya karena letaknya berseberangan dari persamaan reaksi 1 dan persamaan reaksi 2. Jadi kita dapat mencoretnya nih. Dicoret. Elemen apa lagi yang tidak terpakai? Yaitu C. Pada persamaan reaksi kedua, 1 mol C ini ada di sebelah kanan tanda panah. Sedangkan pada persamaan reaksi ketiga, 1 mol C ada di sebelah kiri tanda panah. Karena letaknya berseberangan, maka C ini dapat kita eliminasi. 1 mol C dikurang 1 mol C, habis. Lalu sekarang tersisa CaO, CO2, dan CaCO3. Langsung saja kita tuliskan ke persamaan reaksinya. Karena CaO dan CO2 ada di sebelah kiri tanda panah, maka dia akan bertindak sebagai reaktan. Dan CaCO3 ada di sebelah kanan tanda panah, maka dia akan bertindak sebagai produk. Untuk delta H-nya sendiri kita jumlahkan, yaitu positif 635,5 kJ ditambah positif 393,5 kJ dikurang 1207,1 kJ. Hasil yang didapat adalah delta H-nya sebesar min 178,1 kJ. Yang terakhir ada energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang berkait dengan pemutusan atau penggabungan ikatan kimia. Reaksi kimia dasarnya terdiri dari 2 proses. Yang pertama adalah pemutusan ikatan atom-atom dari senyawa yang bereaksi. Selanjutnya, penggabungan kembali
dari atom-atom yang terlibat reaksi. Jadi, setelah putus ikatan atom-atomnya, maka langkah selanjutnya adalah penggabungan ikatan dari atom-atom tersebut, sehingga membentuk susunan baru. Karena di sini ada dua proses, yaitu proses pertama, proses pemutusan ikatan, di mana proses ini memerlukan kalor atau endoterm. Proses kedua, yaitu proses penggabungan ikatan, yakni proses yang membebaskan kalor atau exotherm. Apabila molekul memiliki energi ikatan besar, maka ikatan dalam molekul tersebut kuat, yang berarti stabil. Nah, kalau misalkan molekul itu memiliki energi ikatan kecil, maka ikatannya mudah terurai. Di sini kita masuk ke contoh soal. Diketahui energi ikatan CH, CC rangkap 2, CC ikatan tunggal, dan HH. Hitunglah delta H reaksi pada reaksi C2H4 ditambah H2 menghasilkan C2H6. Yang ditanya adalah delta H reaksi untuk persamaan reaksi berikut. Untuk langkah yang pertama adalah kita harus menggambar dulu struktur dari reaksi yang kita punya. Nah, untuk yang pertama ada C2H4. C2H4 ini adalah alkena, yang artinya kalau alkena itu adalah ikatan C dengan C-nya adalah rangkap 2. Nah, maka untuk gambar strukturnya adalah seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian H2, gambar strukturnya seperti ini. Dan C2H6, gambar strukturnya ada di sebelah kanan tanda panah. Oke, kita masuk ke rumus. Delta H reaksi sama dengan sigma energi pemutusan ikatan atau yang ada di sebelah kiri dikurang sigma energi penggabungan ikatan atau yang ada di sebelah kanan. Kita lihat nih teman-teman yang ada di sebelah kiri. Ternyata ada 4 ikatan CH. 4 ikatan CH. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. 4 di sini udah ada 4. Jadi untuk yang di sebelah kiri ada 4 ikatan CH yang putus ditambah 1 ikatan CC rangkap 2. Nah, 1 ikatan CC rangkap 2-nya Ibu pakai warna kuning. Nih. Oke. 1 ikatan CC rangkap 2 yang putus ditambah 1 ikatan HH yang putus. Jadi, untuk yang di sebelah kiri itu adalah ikatan yang putus dikurang yang ada di sebelah kanan tanda panah, yaitu ada 6 ikatan CH. Di sini kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk yang ada di sebelah kanan ada 6 ikatan CH yang terbentuk ditambah 1 ikatan CC tunggal. Nah, di sini yang warna kuning. Yang ada di tengah. Oke. Kalau teman-teman amati, teman-teman lihat, ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki ikatan CH. Di mana ikatan di sebelah kiri ada 4 ikatan CH, kemudian yang di sebelah kanan ada 6 ikatan CH. Nah, untuk mempermudah kita dalam perhitungan atau
untuk memperkecil angkanya, kita dapat mengeliminasi ikatan CH ini. Jadi, 4 ikatan CH di kiri sudah habis. Kemudian, 6 ikatan CH yang ada di sebelah kanan akan tersisa 2 ikatan CH. Jadi, untuk yang ada di sebelah kiri sisa 1 ikatan CC rangkap 2 ditambah 1 ikatan HH. Dikurang 2 ikatan CH ditambah 1 ikatan CC, ikatan tunggal. Nah, dari data ini, dari data-data angka ini, angka energi ikatannya, kita masukkan nih. Itu ikatan CC rangkap 2, 607, ditambah ikatan HH 436, dikurang 2 dikali ikatan CH, yaitu 2 kali 415, ditambah 1 ikatan CC, yaitu 348. Hasilnya adalah min 135 kilojoule. Jadi besarnya delta H untuk reaksi C2H4 ditambah H2 menghasilkan C2H6 adalah sebesar min 135 kilojoule. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua. Dengan menggunakan energi ikatan rata-rata, perkirakan perubahan entalpi dari reaksi etena dengan iodin membentuk 1,2 di iodo etena. Seperti cara sebelumnya, kita harus menggambarkan dulu struktur dari reaksi yang soal minta, yaitu reaksi etena. Nah, di sini ada etena nih, C2H4. C2H4 itu kan alkena ya. Maka dia ikatan C dengan C-nya adalah rangkap 2. Kemudian direaksikan dengan iodin, I2 atau II. Menghasilkan atau membentuk 1,2 di iodo etena. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Oke. Kalau kita lihat di kiri dan di sebelah kanan tanda panah, masing-masing struktur ini memiliki ikatan CH. Untuk yang kiri kita hitung dulu ada berapa ikatan CH. 1, 2, 3, 4. Berarti yang di kiri ada 4 ikatan CH. Bagaimana dengan yang di sebelah kanan tanda panah? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ternyata sama jumlahnya. Ada 4 ikatan CH. Untuk memudahkan kita dalam perhitungan atau untuk memperkecil nilainya atau memperkecil angkanya dalam perhitungan, maka 4 CH yang ada di sebelah kiri dan 4 CH yang ada di sebelah kanan kita dapat eliminasi. Yaitu akan habis nilainya. Kita coret aja. Oke, kita lanjut. Di sini. Energi yang diperlukan untuk pemutusan ikatan. Kalau pemutusan ikatan berarti apa? Ada di sebelah kiri. Di sini, Ibu hapus dulu CH-nya. Untuk energi yang diperlukan dalam pemutusan ikatan, yaitu 1 ikatan CC. Nah, sini kita punya 1 ikatan CC rangkap 2. Kemudian punya apa lagi yang ada di sebelah kiri tanda panah? Ada 1 ikatan II. Nih II. Berarti kalau kita jumlah,
Hasilnya adalah 749 kilojoule. Buat yang tanya, kok bisa Bu? Ini angkanya dari mana? Jadi sebenarnya untuk setiap soal itu pasti sudah diketahui energi dari masing-masing molekulnya atau energi ikatan dari masing-masing senyawanya. Nah, karena di sini itu langsung. Jadi di sini angka 598 dan angka 151 kilojoule-nya ini adalah data. Data ya teman-teman. Jadi ini bukan tebak-tebakan. Dan kalau misalkan teman-teman nanti mengerjakan soal, teman-teman nggak perlu khawatir, karena akan ada datanya. Jadi teman-teman tidak perlu mencari tahu besarnya energi ikatan dari masing-masing molekul atau senyawa. Oke lanjut. Di sini satu ikatan CC, yaitu sebesar 598 kilojoule, dan satu ikatan II sebesar 151 kilojoule. Dijumlahkan hasilnya adalah 749 kilojoule. Nah, untuk yang kedua, ada energi yang timbul pada pembentukan ikatan. Nah, kalau pembentukan, berarti dia ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, sebelah kanan tanda panah. Di sini kita punya satu CC, ikatan tunggal. Kemudian kita punya apa lagi? Kita punya dua ikatan CI. 1, 2. Nah, untuk besarnya energi ikatan pada satu ikatan CC adalah 347 kilojoule. Dan dua ikatan CI, yaitu 2 dikali 234. Buat teman-teman yang bingung, 234 ini dari mana? Sekali lagi Ibu bilang, 234 dan 347 ini adalah data energi ikatannya. Jadi ini bukan tebak-tebakan atau bukan data sembarangan. Jadi setiap soal itu pasti sudah diketahui energi ikatan dari masing-masing molekul atau senyawanya. Nah, untuk satu ikatan CC ini, data energi ikatannya sebesar 347 kilojoule. Kemudian untuk satu ikatan CI, energi ikatannya sebesar 234. Karena di sini ada dua ikatan CI, maka 2 dikali 234 kilojoule sama dengan 468 kilojoule. Yang hasilnya adalah sebesar 815 kilojoule. Langsung kita masuk ke rumus, yaitu delta H sama dengan sigma energi pemutusan ikatan dikurang sigma energi pembentukan ikatan. Tadi pemutusan ikatannya sebesar 749 dikurang pembentukan ikatannya, yaitu 815 kilojoule. Maka hasil akhir yang didapat adalah perubahan entalpinya atau delta H-nya sebesar min 66 kilojoule. Oke. Di sini kita masuk ke latihan soal. Teman-teman bisa mengerjakan untuk mengetahui pemahaman teman-teman itu sampai mana. Di sini Ibu punya latihan soal A, kemudian juga ada latihan soal B. Baik, kalau begitu, sampai sini dulu pemaparan materi termokimia, karena materinya sudah selesai. Untuk pembahasan berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang laju reaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Semangat terus ya belajarnya. Bye.